warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada materi ini saya akan membahas mengenai aplikasi diferensial orde kedua, yaitu tentang pegas beserta soal dan pembahasannya yang berkaitan dengan materi ini. Aplikasi persamaan diferensial pada pegas sistem pegas sederhana dalam gambar di bawah ini. Pada posisi kesetimbangan berada di gambar sebelah kiri, dan posisi awal T sama dengan 0 berada pada gambar sebelah kanan. Dan hukum kedua Newton berkata, atau sama dengan jika sistem dimulai pada T sama dengan 0 dengan kecepatan awal V0 dan dari posisi awal X0 kita juga memiliki kondisi awal. Gerakan vibrasi pegas dapat dituliskan sebagai berikut. Jika titik pusat X sama dengan 0 adalah titik awal dari pegas sebelum massa M digantungkan. Hukum Hooke. Gaya pembalik F dari sebuah pegas adalah sebanding dan berlawanan dari gaya-gaya yang diberikan dari pegas tersebut dan proporsional terhadap perpanjangan atau pengerutan dari pegas tersebut sebagai akibat dari gaya yang diberikan. Artinya, F sama dengan min KL di mana K melambangkan konstanta proporsionalitas yang umumnya disebut konstanta pegas. Pegas berosilasi terendam. Jika pegas mengalami gesekan sebanding dengan kecepatan dy per dt, maka persamaan gerak pegas tersebut menjadi iw per g d kuadrat y per dt kuadrat sama dengan min ky min q dy per dt. Q di sini adalah faktor redaman. Kita bawa semuanya ke ruas kiri dan ruas kanannya menjadi 0. Lalu koefisiennya diberi nama yang lain dengan penyederhanaan yang dapat dinyatakan sebagai d kuadrat y per dt kuadrat plus y dy per dt plus b kuadrat y sama dengan 0 dengan e sebagai q per m dan b kuadrat sebagai k per m. Persamaan karakteristik PDB tersebut adalah r kuadrat plus er plus b kuadrat sama dengan 0 yang memiliki akar min e plus minus akar e kuadrat min 4b kuadrat per 2. Dalam hal ini kita harus meninjau 3 kasus yang terkait dengan nilai e kuadrat per b kuadrat ini. Apakah ia positif, 0, atau negatif? Kita lihat yang kasus negatif terlebih dahulu. Kasus ini persamaan karakteristik mempunyai 2 akar kompleks. R1,2 sama dengan min alfa plus minus beta I. Dan solusi umum PDB-nya yang bagian realnya menjadi pangkat pada bagian eksponen, bagian imajinernya beta itu menjadi koefisien kecepatan sudut, cos, dan sin. Perhatikan bahwa y menuju 0 bila t menuju tak hingga. Ya, kita akan melanjutkan tadi kasus pertama dari pegas berosilasi terdalam. Ini kita akan menuju ke kasus kedua dan kasus ketiga yang persamaan dari e kuadrat 4b kuadrat. Kita sebutkan di kasus pertama itu adalah e kuadrat 4b kuadrat kurang dari 0, dan sekarang kita menuju kasus kedua yang mana persamaan e kuadrat 4b kuadrat itu sama dengan 0. Dalam kasus ini persamaan karakteristik mempunyai satu akar real kembar, yaitu R12 sama dengan min alfa, dengan alfanya itu adalah X per 2 sesuai dengan rumus term berosilasi terdalam tersebut. Dan solusi umum PDB-nya adalah ia sama dengan C1 epsilon min alfa T yaitu kecepatan ditambah C2 kecepatan dikali epsilon min alfa T juga. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya yang kita coba untuk melakukan operasi persamaan diferensial yang mana y sama dengan 0 kita
alfa C1 epsilon min alfa T ditambah C2 epsilon min alfa T min alfa C2 T epsilon min alfa T. Karena Y0 ini hubungan C1 dan kita mencari aksen 0 sama dengan 0, maka mendapatkan ini yang juga C2 sama dengan alfa dan hasilnya adalah C2 dengan alfa C1 yang mana alfa C1 sama dengan alfa Y0, sehingga kita mendapatkan kesimpulan bahwasanya Y sama dengan Y0 epsilon min alfa T ditambah alfa Y0 T epsilon min alfa T, yang mana Y0 di sini merupakan positif. Jadinya bila dilihat kembali bahwasanya di sini kita lihat bahwasanya grafiknya itu adalah di atas X semua, karena tadi bisa dilihat bahwasanya Y-nya itu adalah di atas 0 semua gitu. Dan di sini pegas mengalami redaman tipis, maksudnya dia tuh hanya meredam aja gitu, meredam tapi ya di poin yang paling ujung seperti itu. Nah, kemudian di kasus ketiga ya, ini kasus ini kesamaan karakteristik mempunyai dua variabel yang berbeda, yaitu S1 sama dengan alfa 1 dan S2 sama dengan alfa 2. Dua-duanya bernilai negatif. Kenapa? Karena kan ini kan lebih besar dari 0 di bawah akarnya, dan oleh sebab itu karena kuadratnya itu nilai B-nya itu harus kurang dari sama dengan E. Oleh sebab itu E-nya itu kan sebuah pangkat, jadinya harus negatif gitu. Yang solusi umumnya sama, ya sama dengan C1 E min alfa 1 T ditambah C2 E min alfa 2 T, yang ketika kita mencoba untuk melakukan operasi bersama diferensial menghasilkan C1 min C2, yang mana nanti grafiknya seperti ini. Ada terdapat garis di bawah X karena dia ada minnya gitu. Mungkin segitu aja untuk pembahasan kasus 1, 2, dan 3. Akan dilanjutkan untuk contoh soal. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, sebuah pegas dengan konstanta pegas K sama dengan 12 Newton per M digantung dengan beban bermasa M sama dengan 1/2 kg. Jika beban tersebut berada di posisi kesetimbangan, kemudian ditarik dan dilepaskan dengan kecepatan 2 meter per sekon, maka tentukanlah persamaan gerak benda jika pegas tidak mengalami gesekan atau redaman. Dari soal di atas dapat diketahui bahwa K sama dengan 12 Newton per M dan M atau massa sama dengan 1/2 kg. Dengan syarat awal, posisi awal Y 0 sama dengan 0. Karena beban tersebut berada di posisi kesetimbangan. Dan kecepatan awal benda Y aksen 0 sama dengan negatif 2. Nah teman-teman, jika pegas tidak mengalami gesekan atau tak teredam, maka persamaan umumnya adalah D pangkat 2Y per DT pangkat 2 ditambah B pangkat 2Y sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat dari persamaannya ini kan bentuknya persamaan diferensial biasa linear order 2 kan. Oke, kita mencari nilai B pangkat 2 terlebih dahulu. B pangkat 2 itu didapat dari K per M. Maka kita substitusikan K sama dengan 12 dan M sama dengan 1/2. Dan kita dapat B pangkat 2 sama dengan 24. Nah, terus kita substitusikan lagi ke persamaan yang tadi. Maka D pangkat 2Y per DT pangkat 2 ditambah 24Y sama dengan 0. Oke, solusi umum dari persamaan di atas adalah Y sama dengan C1 cos BT ditambah C2 sin BT. Tadi kita sudah punya nilai B pangkat 2 sama dengan 24. Maka untuk mendapatkan B, kita harus menghilangkan pangkat 2 di sebelah kiri dan kemudian mengakarkan 24. Maka B sama dengan akar 24 atau B sama dengan 2 akar 6. Ya, jadi
Y sama dengan C1 cos 2 akar 6T ditambah C2 sin 2 akar 6T. Kemudian setelah itu kita masukkan syarat awal. Yang pertama, Y0 sama dengan 0. 0 sama dengan C1 cos 0 ditambah C2 sin 0. Nah, nilai cos 0 itu kan 1, dan nilai sin 0 itu sama dengan 0. Maka 0 sama dengan C1 dikali 1 ditambah C2 dikali 0. Maka 0 sama dengan C1, atau C1 sama dengan 0. Nah, syarat awal yang kedua, Y aksen 0 sama dengan negatif 2. Nah, ini kita harus turunkan terlebih dahulu dari solusi umum yang tadi. Maka turunannya adalah Y aksen 0 sama dengan negatif 2 akar 6 C1 sin 2 akar 6T ditambah 2 akar 6 C2 cos 2 akar 6T. Maka negatif 2 sama dengan negatif 2 akar 6 C1 sin 0 ditambah 2 akar 6 C2 cos 0. Oke. Sin 0 itu nilainya 0 dan cos 0 itu nilainya 1. Maka negatif 2 sama dengan negatif 2 akar 6 C1 kali 0 ditambah 2 akar 6 C2 kali 1. Negatif 2 sama dengan 2 akar 6 C2 karena C1-nya hilang karena dia dikalikan 0. Maka dapat C2 sama dengan negatif 2 per 2 akar 6. Kemudian kita sederhanakan pakai cara akar, maka kita dapat hasilnya min 1 per 6 akar 6 sama dengan C2, atau C2 itu sama dengan negatif 1 per 6 akar 6. Nah, jadi persamaan gerak benda tersebut adalah Y sama dengan 0 cos 2 akar 6T dikurangi 1 per 6 akar 6 sin 2 akar 6T. Jadi di sini kita substitusikan nilai C1, C2, dan B yang sudah kita dapat tadi ke persamaan ini. Nah, karena di sini ada 0 dikali cos 2 akar 6T, maka apapun yang dikalikan 0, hasilnya pasti 0. Jadi bisa kita tulis Y sama dengan negatif 1 per 6 akar 6 sin 2 akar 6T. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah pegas dengan konstanta pegas K sama dengan 10 digantung dengan beban bermassa M sama dengan 2,5. Satuan K dan M telah disesuaikan. Jika beban tersebut ditarik ke bawah sejauh 5 cm dari posisi set timbang, dan kemudian dilepaskan, tentukan simpangan pegas tersebut setiap saat apabila pegas mengalami gesekan dengan faktor redaman Q sama dengan 0,2. Untuk persamaan umum dari pegas yang mengalami gesekan atau teredam, maka persamaan umumnya adalah Y double aksen ditambah Y aksen ditambah B pangkat 2Y sama dengan 0. Nah, dengan nilai E sama dengan Q per M dan B pangkat 2 sama dengan K per M. Oke, kita cari terlebih dahulu nilai E-nya. Kita substitusikan Q sama dengan 0,2 dan M sama dengan 2,5. Maka kita dapatkan nilai E sama dengan 0,08 dan B pangkat 2 substitusikan K sama dengan 10 dan M sama dengan 2,5, maka nilai B pangkat 2 itu sama dengan 10 per 2,5 atau sama dengan 4. Sekarang substitusikan E dan B pangkat 2 ke persamaan umum yang tadi. Y double aksen ditambah 0,08Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke persamaan karakteristiknya, yaitu R pangkat 2 ditambah ER ditambah B pangkat 2 sama dengan 0. Substitusikan lagi E dan B pangkat 2 menjadi R pangkat 2 ditambah 0,08R ditambah 4 sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk akar menjadi R 1,2 sama dengan negatif E plus minus akar E pangkat 2 dikurangi 4B pangkat 2 per 2.
R1,2 sama dengan negatif 0,08 plus minus akar 0,08 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 4 per 2. R1,2 sama dengan negatif 0,08 plus minus akar 0,0064 dikurangi 16 per 2. R1,2 sama dengan negatif 0,08 plus minus akar negatif 15,9936 per 2. Kenapa di sini jadi akar negatif 16? Karena 0,0064 itu pengurangnya sangat-sangat kecil, maka kita bisa bulatkan saja atau kita anggap saja ini tetap negatif 16. Kemudian negatif 0,04 plus minus akar negatif 16 per 2 negatif 0,04 plus minus I kali 4 per 2. Jika dihitung, akar negatif 16 itu hasilnya adalah I kali 4. Maka negatif 0,04 plus minus 2I. Nah, ini masuk ke kasus yang pertama. Dan persamaannya adalah E pangkat negatif 0,04T dikalikan C1 cos 2T ditambah C2 sin 2T. Nah, dari persamaan ini kita bisa masukkan nilai awal. Nilai awal yang pertama, Y0 sama dengan 5. 5 sama dengan E pangkat negatif 0,04T dikali C1 cos 2T ditambah C2 sin 2T. 5 sama dengan E pangkat negatif 0,04T dikali C1 cos 0 ditambah C2 sin 0. 5 sama dengan E pangkat negatif 0,04T dikali C1 cos 0 itu nilainya 1 ditambah C2 sin 0 nilainya 0. Maka 5 sama dengan E pangkat negatif 0,04T dikali C1. Nah, ini E pangkat min 0 itu kan sama dengan E pangkat 0 sama dengan 1. Maka 5 sama dengan C1 atau nilai C1 sama dengan 5. Nah, setelah ini kita masukkan nilai awal Y aksen 0 sama dengan 0. Sekarang kita harus turunkan terlebih dahulu dari persamaan yang tadi, seperti soal pertama. Didapat negatif 0,04 E pangkat negatif 0,04T dikalikan C1 cos 2T ditambah C2 sin 2T ditambah E pangkat negatif 0,04T dikali 2C2 cos 2T dikurangi 2C1 sin 2T. Nilai dari E pangkat negatif 0 atau E pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Maka negatif 0,04 dikali 1 dikali C1 cos 0 ditambah C2 sin 0 ditambah 1 dikali 2C2 cos 0 dikurangi 2C1 sin 0. Nah, ini berakibat di aksen 0 sama dengan 0 menjadi negatif 0,04C1 ditambah 2C2. Maka C2 sama dengan 0,04C1 per 2. C2 sama dengan 0,02C1. Dan kita substitusikan C1 sama dengan 5 ke sini. C2 sama dengan 0,02 dikali 5 dan C2 sama dengan 0,1. Sekarang kita sudah memiliki C1 sama dengan 5, C2 sama dengan 0,1, dan B sama dengan 2. Sekarang substitusikan lagi ke persamaan yang kasus 1. Y sama dengan E pangkat negatif 0,04T dikali 5 cos 2T ditambah 0,1 sin 2T. Selanjutnya ada rangkaian listrik RLC. Perhatikan suatu rangkaian pada gambar di samping dengan sebuah tahanan R ohm dan sebuah kumparan L Henry dan sebuah kapasitor C farad dalam rangkaian seri dengan sumber gaya elektromotif yang menyediakan suatu voltase E T volt pada saat T. Hukum Kirchhoff untuk kasus ini yaitu muatan Q pada kapasitor diukur dalam kolom sehingga memenuhi L d kuadrat Q per dt kuadrat plus R dq per dt plus 1 per cq sama dengan ET. Arus I
sama dengan dQ per dt diukur dalam ampere, memenuhi persamaan yang diperoleh dengan pendiferensialkan persamaan di atas terhadap T, yaitu LD kuadrat I per DR kuadrat plus RDI per dt plus I per CI bersama dengan ET. Tentukan muatan Q dan arus I sebagai fungsi dari waktu T dari suatu rangkaian RLC dengan R 16 ohm, L 0,02 Henry, C2 dikali 10 pangkat min 4 farad, dan E 12 volt dengan diasumsikan saat awal arus dan muatannya adalah 0 pada waktu saklar S ditutup. Dari hukum Kirchhoff tentang rangkaian RLC didapatkan L sama dengan 0,02, R 16, dan E 12. Kemudian sederhanakan dengan kedua ruas sama-sama dikalikan dengan 50 sehingga didapatkan Q plus 800 Q plus 250.000 Q sama dengan 600, sehingga didapatkan persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat plus 800R plus 250.000 sama dengan 0. Diperoleh akar-akar persamaannya yaitu R sama dengan min 400 plus minus 300I dengan solusi homogennya yaitu QH sama dengan E min 400T C1 cos 300T plus C2 sin 300T dengan menggunakan metode koefisien tak tentu. Dengan mengambil QP sama dengan A didapatkan QP sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 3. Jadi solusi khususnya adalah Q sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat min 3 plus E 100T. C1 cos 300T plus C2 sin 300T. Dengan memasukkan syarat awal Q0 sama dengan 0 dan I0 sama dengan 0, maka diperoleh C1 sama dengan min 2,4 dikali 10 pangkat min 3 dan C2 sama dengan min 3,2 dikali 10 pangkat min 3. Dengan pendiferensialkan Q, maka diperoleh IT sama dengan QT sama dengan 2E pangkat min 400T sin 300T.